ketika pernikahan tanpa wali ini di dalam Imam Hambali itu dipandang sah apa tidak nih menurut Imam Syafi'i? Ya kalau kita pakai Imam Syafi'i ya gak sah. Gak sah, oke. Artinya Ya, karena memang kan ada hadis-hadisnya juga mereka. ya, sebentar. Ya, Artinya terus. pernikahan Hambali dipandang tidak sah oleh apa namanya? Framing. Tuh. Kalau di Kristen Ustaz ada sendiri aturan yang nggak? ngomong, ini Pernikahan gimana itu sih? ada wali Iya, nggak di Kristen? intinya gini loh ya. Sebentar, ini kenapa? Intinya Saya di itu Jamal saya ngomong yang baik-baik satu di itu atas ada ini nggak hilafiyah. dikasih kesempatan. Imam yang satu ada apa-apa gitu, bukan menjadi syarat itu. Tapi ya tetap harus ada yang menikahkan gitu. Betul. Makanya saya bilang ketika pernikahan Imam Hambali yang tidak menggunakan saksi ini dipandang tidak sah secara Imam Syafi'i. Betul seperti Iya kan itu bagian furu. Sama ya, dengan enggak seperti itu. Saya nanya nih, saya nanya. Iya, sama dengan gini. Itu udah dijawab, kok diminta Sabar, dikeraskan mulu. Imam Syafi'i itu. Ya udah dijawab. Iya, Sabar dengan dulu, gini. dijawab. Imam Syafi'i itu Yang kunut. harus sabar kamu. Tunggu dulu lah. Imam Syafi'i kunut, sedangkan imam yang lainnya tidak. Itu bagian furu, cabang, tidak masalah. Ya, sudah. Berarti ini kenapa ini Ya enggak kan sudah diselesai, udah dijawab. Apa Kalau lagi? nanya, Ketakutan, nunggu guys. dijawab gitu. Harus tahu Kenapa diri. gini terus? Ustaz jangan Lu Oke, diem oke, itu oke. lagi dijawab. Ya, Dijawab. sekarang gini, sekarang apa lagi kamu tanyakan apa? Ayo. Iya. Ketika pernikahan Hambali yang tidak menggunakan wali. Diulang lagi kan pertanyaannya. Aduh, sabarlah. Apakah sah atau tidak sah? Udah sah. Bagian Jelas furu ya. itu. Nah, udah sah. Udah dijawab Udah, sama dengan kunut, dengan tidak kunut, Imam Syafi'i kunut. Itu bagian furu. Gitu loh. Iya, pertanyaan saya gini loh, simple. Apakah pernikahan di dalam Hambali yang tidak menggunakan wali itu Iya, dikatakan karena sah atau Udah tidak? sah jawabannya Teman? gitu loh. Sah, udah sah. Menurut Imam Hambali tidak menjadi syarat gitu loh. Iya, menurut Syafi'i itu sah apa tidak? Iya syarat, menjadi syarat sama dengan orang kalau tidak kunut bedanya Imam syarat, sah apa Syafi'i. tidak? Sama iya, sama dengan kunut. Imam Syafi'i kalau tidak kunut maka sujud sahwi. Itu bagian sah furu. apa Jadi tidak, jawab. Ustadz? Saya cuma nanya itu loh. Iya, iya kan sudah kujawab kan. Sah, udah jelas kan? Sah, udah. Udah dijawab. Sama dengan nanya gini. Kenapa ditendang? Kenapa? Kenapa ditendang? Tunggu. Sama dengan gini. Tata berarti kalau kita tidak kunut, bagaimana kalau Imam Syafi'i ya sujud sahwi? Ditanya terus, loh. Kalau imam yang lain Tata, kok tidak kunut? Loh, tidak masalah kan furu. Tapi kenapa Tata kalau Imam Syafi'i kalau tidak kunut gimana? Loh, ya sujud sahwi karena menjadi sunat abad, sunat hayat kan gitu dalam Islam itu. Udah dijawab dari tadi muter-muter. Iya, tenang. Moderator tolong kondusif dulu. Ya sekarang harus ada perbandingan agama dong. Sekarang dari kekristenan seperti Pertanyaan apa? saya itu simpel Barangkali loh, Pak mau Ustadz. komparasi. Sah apa tidak? Iya gini loh Bang ini. Sah. Oke, jawabannya sah dah. Sama dengan kamu nanya kunut. Kalau Imam Syafi'i orang tidak kunut itu maka dia harus sujud sahwi. Andaikan lupa sujud sahwi dia. Karena bagian dari sunat. Ya ada sunat abad, ada hayat. Gitu loh. Nah sama dengan nikah. Kalau pakai yang lain itu karena unda masih diperbolehkan. Ya. Berarti nanti ya yang mengakad itu sudah yang menjadi walinya. Gitu, udah selesai. Apanya lagi? Sama dengan kamu nanya kunut. Tata, gimana kalau menurut imam yang lain kunut itu? Ya karena kunut tidak menjadi, ya bukan sunat abad, sehingga tidak kunut mereka tidak masalah. Tapi kalau Imam Syafi'i gimana Tata? Ya kalau Imam Syafi'i ya harus kunut. Kalau tidak kunut, sujud sahwi nanti. Karena bagian dari sunat, ya gitu. Sunat abad ada sunat hayat gitu. Nah terus apa lagi pertanyaannya? Ya, ketika pandangan Imam Syafi'i, Aduh, udah dijawab. Kalau Imam Syafi'i ya Sah, jawabnya gitu loh. sah. Itu pasti dia akan diadukin sah jawabannya udah. Oke? coba Yan, kamu tunjukkan Imam Syafi'i mensahkan pernikahan tanpa wali. Mana datanya? Oke, sekarang saya tunjukin tunjukin datamu. Mana yang tunjukin datamu? Ayo. Kalau tenang, Kang Yan, tenang. Ayo, tunjukkan sabar. fikih yang menurut kamu Sabar, hambal itu. sabar, Mana sabar. datanya? Ayo, datanya mana? Ayo, datanya mana? sabar. Ayo. Bro, naik lagi bro. Aduh, mau ditanya naik lagi dong.
mau ditanya nih. Naik. Assalamualaikum Bang Moto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya silakan bro, dijawab dulu pertanyaan. Ujang kopling. Kenapa dinaikkan diturunkan kalau nggak berani diskusi? Aduh, kamu kepleset kali. Sekarang diskusi ya. Coba kamu kalau dalam Islam nikah itu sah dengan mempelai dua, terus saksi, wali, ijab kabul. Itu syaratnya itu dalam Islam. Kalau dalam Bible Ya, gimana? oke, saya jelasin ya. Dalam Kalau Bible. kalau dikatakan secara eksplisit di dalam Alkitab ya, itu ada beberapa syarat pernikahan. Malah di dalam Quran nggak ada, itu juga ada. Di mana? Wah, dalilnya. Gini loh. Rasulullah menikahkan Islam ya. ini nggak bisa. Rasulullah menikahkan itu beliau ya wali, saksi, ijab kabul beliau. Nah kalau Yesus bagaimana coba? Kenapa sih di-mute terus? Ya, coba, Kalau nggak coba, pakai langsung, timer lah, langsung, siapa? langsung, Ayo, langsung. siapa? Mau pakai Yesus timer ayo. mengajarkan menikah seperti Ya, ini. ayo, Coba, gimana? kita bahas pernikahan pakai timer. Ada Ya, yang ya, berani coba. nggak? Iya coba. Yesus dulu gimana caranya mengajarkan nikah? Ya, ayo pakai timer. Kalau mau bahas pernikahan. Ya ayo. udah silakan Kita kamu bongkar. jelasin. Yesus Siapa yang mengajarkan nikah menikah bagaimana? tanpa saksi, tanpa wali? Kita akan bongkar nanti. Udah Muhammad atau silakan siapa? kamu pakai Yesus dulu. Bagaimana caranya Yesus menikahkan atau dalam Bible silakan. Ya udah, main Ya, silakan. timernya. Ayo, pakai Ya timer. silakan kamu jelasin coba. Silahkan buat timernya. Berapa menit? Ya udah Ini silakan kamu kalau jelasin versi Kristen bagaimana menurut Biblenya. Yesus bagaimana mengajarkan coba. Silahkan dijelaskan. Islam diam dulu, biar dia menjelaskan. Yuk, jelaskan. Nggak bakal berani bro Bepan Islam itu nggak bakal Lo berani. silahkan dijelaskan bagaimana hukum nikah di Bible. Sampah Ayo, dibawa dia dulu jelasin. sampah. ya udah buat timernya. Berapa menit? Lo Ya, iya silahkan. Kami diam. Silakan. Kami diam semua Islam. Oke, misalkan di dalam kitab Ulangan 25 ayat 7 Oh, Ulangan. itu ada juga. Ini Perjanjian. gimana? Loh, katanya nggak ada pernikahan. Kita kan Iya mau bahas bagaimana caranya Yesus menikahkan Loh, gimana? kenapa saya saya membawa kitab Ulangan itu kenapa Kok langsung Ulangan? seperti itu? Loh, itu kitab Kristen Yahudi. semua. Ya, Silakan. Oke, apa saja syaratnya? gimana sih orang-orang Dipraktekkan nggak di gereja? Coba, di mana coba? Ya dipraktekkan. Coba gimana? Apa saja sesuai ayatnya? Yang tidak boleh ini ya, yang pertama itu yang tidak boleh dinikahin apa orang tua. Di mana datanya? Di mana datanya? Bentar, buka Ulangan 25 ya. Baca. Ayat 5. Di situ ada tentang pernikahan. Ya gimana? Baca dulu coba. Apabila orang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang daripada mereka mati tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungannya. Ini pernikahan tentang menikahi ipar. Itu pertama. Yang kedua, Nggak nyambung ini. oh, ini aturan-aturan pernikahan kan nggak satu ayat. Sekarang di Quran emang ada pernikahan. Nah iya coba Itu juga gimana dibuat-buat sama coba? ulama, Ustaz. Itu bukan Jangan bohong. sarukunnya. Di dalam Al-Quran juga nggak coba. ada. Gini, tunggu. Caranya menikah itu apa saja? Kalau itu kan membahas apa? Dia tidak boleh menikah dengan orang lain, harus dengan saudara di rumah itu. Bukan itu Emang yang di kita Quran tanyakan. ada? Emang Ya, di Quran coba ada? sekarang coba. Nggak, Apa saya saja tanya, rukun? emang di Quran ada? Adalah. Rukunnya coba. Coba di Quran mana? Coba. Di Mana? Quran dengan hadis Di dalam kita Quran. ada. Katanya mau Iya, coba buka menjelaskan. di dalam Di Quran. arkani nikahi wa ghairuha. Coba. Arkanu Surah berapa khamsah. ayat berapa? Pernikahan dibahas dalam Ini Quran. hadis. Di hadis. Hadis, makanya jangan membuntul gitu loh. Hadis dan Al-Quran ini apa kata Allah? Atiullah wa atiur Rasul. Taatlah kepada Allah melalui utusan, melalui Al-Quran. Makanya pakai Dan timer taatlah aja. kepada utusanku melalui hadis. Ayo pakai Jadi timer, hadis berani dengan nggak? Al-Quran itu perintah Allah. Nah sekarang coba kamu Udah, ayo coba pakai timer aja, kita pelan-pelan Ustaz, yuk. gitu ya. Oke sekarang gini aja. Kalau Pakai kamu timer, yuk. Berani Oke, nggak? sekarang gini. Kalau kamu saya tidak boleh pakai hadis, ya udah pakai perjanjian baru kamu ya. Saya pakai Quran gimana? Loh, hadis itu kitab suci bukan? Nah iya, dua-duanya pedoman umat Islam. Kitab suci hadis kata Loh, si Tata. dua-duanya pedoman umat Si Islam. Tata hadis kitab sucinya ada. Jangan bilang Quran dan hadis pedoman. Hadis itu aqwalun nabi wa af'alun nabi.
ucapan Nabi atau perbuatan. Kalau Quran, Teman-teman, wahyu. kata si Tata, hadis itu kitab suci. Aduh, sudah dosa framing. Pedoman, nggak usah framing. Ayo pakai timer lah. Buat mainan aja kamu. Silakan pakai. Timer Ayo. berani nggak? Mana rukunnya nikah, silakan pakai data ayo. Iya pakai timer berani nggak? Ya, silakan jelaskan ayo. Ini di mute terus. Ya silakan ayo. Ya, coba konfirmasi hadis itu kitab suci kata? Hadis itu aqwalu Nabi, waf'alu Nabi, ucapan Nabi. Ya, atau saya nanya itu perbuatan. kitab suci bukan? Ya dua-duanya dibuat pedoman umat Islam. Enggak, saya nanya kitab suci Nah, apa kitab bukan? suci itu firman Tuhan, Al-Quran. Aku nanya itu kitab suci atau bukan? Oke, Ini silakan. kapan Oke, ngejelasinnya sekarang gini aja, ini? ya. Aduh. Oke, sekarang gini aja temanya kitab suci. Dalam Kristen kitab suci Lo itu enggak apa? bahas pernikahan. Ya udah silakan. Bagaimana caranya Ya. Yesus mengajari nikah? Pakai data silakan. Saya pakai hadis bagaimana caranya Nabi Muhammad menikahkan. Silakan. Ayo. Silakan. Ini di mute terus gimana Ya, sih? silakan. Bagaimana Katanya udah. caranya Yesus Saya menikah? nggak mau lanjut kalau nggak pakai timer. Ayo Iya, pakai silakan, timer silakan. bahas pernikahan. Ayo. Ya, saya tunggu silakan. Siapin timernya. Iya, Jadi sudah nggak? giliran kamu sekarang ayo. Kok Ustaz, biarin aja. Jangan Udah di- dikasih jangan kesempatan diturunin. kok. Udah dikasih kesempatan kok dia buat ngejelasin. Biarin aja udah. Gak usah diikutin juga lah. Gak apa-apa. Emang Bible itu setara dengan Al-Quran kan enggak? Assalamualaikum Ayo warahmatullahi Tata, kalau berani pakai timer Waalaikumsalam. ayo kita bahas. Ya udah silakan kamu Berani dulu. nggak? Ya, silakan kamu Ya pakai tunjukkan. timer, gue nggak mau lanjut kalau nggak Udah, pakai timer dari silakan, tadi kalau juga. saya mau diem, ayo. Saya ngomong di mute. Udah saya diem Saya ayo, silakan. pakai timer, Ingat pakai ya, timer, berani langsung nggak? pakai caranya Yesus mengajarkan nikah. Silakan. Ayo pakai timer berani nggak? Iya udah silakan 5 menit udah. Ya udah silakan. hidupkan timernya berapa menit? Ya berapa udah menit? silakan. Ayo coba saya diem. Udah. Kalian sering berbohong Udah, berarti dari udah, tadi. udah, takut dia, takut. Ayo pakai timer berani nggak? Udah, ayo. Udah. Itu Udah. ini aja apa namanya bersembunyi di balik pakai timer udah nggak usah di ini. Iya, supaya Kita walaupun gak nyambung, mau- yang penting ngomong gitu dia. Iya, nggak usah ini berkelit pakai timer. Mau butuh waktu berapa? Tadi giliran kamu loh yang ngomong. Tapi kamu lagi-lagi nanyain Al-Quran, ya kan? Harusnya ada kesempatan kamu bicara, ya. Gitu. Saya di sini moderator punya hak untuk menertibkan gitu. Kalau kamu nggak sesuai dengan konteks pembicaraannya, gimana? Udah usah diperpanjangin. Silakan naikkan lagi yang lain. Ayo. Oke, tahta itu di Imam Sapi menikahi anak kandung gimana Imam Sapi? Ya gak boleh anak kandung, jangankan anak kandung. Udah brengsek Ustaz. Itu Aduh, udah kata-katanya udah. kick semua lagi. Itu adabnya, mohon maaf ya, tolong sebutkan nama imam dengan benar. Sebut dengan Jadi benar. mereka ini apa mau bahas anak kandung. Ya anak kandung itu anaknya. Pasti mereka mau bahas tentang saya tahu ke anak jina. Wah, anak jina bukan anaknya orang jina itu dalam Islam. Tidak usah dibahas. Aneh mereka ini. Nggak ngerti. Ayo Abu Nawas naik. Waduh, kirain kau Islam, ternyata kafir kau. Yuk. Udah nggak usah diperpanjang udah kalau nggak anu yang penting Enggak, saya bisukan kau. Saya bisukan kalau nggak naik saya bisukan. Biar kemanasan. Yuk. Berarti Imam Sapi sesat ya Imam Sapi. ini Imam bukan Sapi membahas sesat. sesuatunya. Udah kayak gini loh ya. Udah ya. Itu membahas tentang anak jina. Anak jina ini bukan anak kandung. Orang gini loh, anak itu dikatakan anak kalau ada pernikahan. Makanya orang berzina itu kalau musuh dirajam. Gitu loh. Ini udah bahas tentang pernikahan masalah itu. Itu membahas tentang anak jina. Apakah anak jina ini punya wali, punya nasab? Enggak. Seakan-akan dia cuma ada ibunya. Jadi ayahnya biologis itu seakan-akan tidak ada. Membahas ke sana doang fikih kayak gitu itu. Nah, kamu premium gini apalah. Gak nyambung. Wong itu cuma membahas status anak jina. Makanya dalam Islam, kenapa dibahas? Supaya orang itu takut berzina itu. Karena andai kan dia punya anak, gak ada hubungannya dengan orang tuanya, dengan yang laki-laki. Nah, membahas ke situ. Jangan lagi dianggap dibahas anak kandung apa. Dalam Islam gak ada kayak gitu.
Anak kandung itu anak yang dilahirkan dalam keadaan ada pernikahan gitu loh. Kalau Bro Bevan mau naik sama saya aja Ustaz. Ayo. Open cam Raja. Open cam lu. Oke. Open cam. Lah Gambarnya nggak apa-apa. berarti Si Breven itu coba. Udahlah. Coba. Open cam. halo, open berarti camnya. Monyet Itu aja, Raja itu Yesus nggak nikah itu dia nggak suka perempuan ya? Enggak, berarti Yesus nggak suka perempuan ya? Dia nggak nikah gimana? Imam Sapi. Enggak, dia nggak Yesus sesat ya? Berarti dia tuh ya? Dia nggak suka perempuan ya? Nggak Ngomong nikah sendiri dia? aja, Bang Boto ngomong sendiri aja. Iya, dia nggak suka perempuan ya? Imam Sapi. Nggak nafsu sama perempuan ya? Kenapa umur segitu tuh dia belum nikah? Keadaannya fungsinya lengkap itu padahal laki-laki itu. Kenapa? Imam Sapi. Enggak si Yesus gimana? Kenapa? Imam Sapi kan Imam Enggak, kenapa dia nggak pernah nikah gitu? Dalam Kejadian 1 nomor 27, Yesus kan bilang tuh disuruh untuk beranak pinak tuh. Kenapa dia pelin-pelan? Disuruh nikah, yang satu lagi dia tuh nggak bisa mempraktekkan gitu. Kenapa? Itu kenapa? Imam Sapi. Omdo berarti Yesus ya? Seumur hidup nggak pernah nikah tapi dia nyuruh orang nikah, omdo ya berarti ya? Imam Sapi. Tapi dia normal kan ya? Normal, seperti Pak Uus. Ya dia kan gak Khusus, sangean kayak khusus. Muhammad. Sapi. Muhammad kan nikah tanpa wali tanpa saksi. Oh di mana itu? Muhammad kan Oh enggak. sangean. Oh. Oh kelihatan aslinya. Memang ada datanya. Loh, Imam Sapi. Mau saya tunjukkan? oh, enggak. Sekarang gini bro, masalah nikah tanpa wali. Tunggu. Mau saya saksi? Tunggu dulu ya. Yang pertama saya akan jawab dulu masalah yang tadi Imam Hanbali gitu kan, yang kamu bilang kan Abu Hanifah ya, yang tanpa wali. Udah langsung aja, nggak usah ngatur-ngatur. Udah langsung aja udah. Ya udah, mau pakai timer boleh. Siapa yang mau nyediain timer boleh. Ayo, silakan. Ayo, siapa yang mau nyediain timer? Ayo. Jal, gue lagi di jalan, Jal. Ayo, kita buktikan Muhammad meningkat tanpa wali, tanpa saksi. Udah. Hah? Udah, langsung aja udah. Pernikahan. Ya udah buka aja data dulu. Buka dulu datanya. Kamu buka dulu datanya udah. Ya udah siapin timer. Ya udah buka aja dulu datanya. Udah buka aja dulu datanya. Kasih timernya. Buka aja dulu datanya gimana? Buka aja dulu datanya. Oke, gua bukain ya datanya ya. Muhammad menikah tanpa wali, tanpa saksi ya. Ya, buka. Bisa dijawab sama Ustaz Tata itu. Gampang Ya. itu, Mas Tata. Udah jawab aja, udah buka Sekarang sama datanya. Tata apa sama Buka. lu moton? Udah buka aja datanya. Ya, tuh. Kenapa gemeteran? Udah. Lo bukan gemetaran dari tadi. Buka aja dulu datanya, Bevan. Sebentar. Kayak Iya, Yesus ini gua takut. mau buka. Sebentar. Kayak Yesus pengecut Kan? Mulai. Kayak Muhammad suka menghujat kan? Lo enggak, emang bener dia ngumpet Taman Getsemani doa, dia ngapain? Dia kenapa harus kabur dari tentara Romawi gitu loh? Nih, Oh dia bener gentle gitu, nggak laki banget gitu. Mau nebus dosa sih malu-malu. Muhammad menikah tanpa wali, tanpa saksi, tanpa mahar. Besarin dong. Ini tuh sumbernya. Tafsir Ibnu Katsir. Mana coba lihat. Ke atas dulu, ke atas. Nih, gua tampilin ya. Ini Ya, ke atas, ke tafsir atas. Ibnu- Iya, sebentar ini gua tampilin dari luar. Iya. Ini tafsir Ibnu Ya, Katsir. nggak apa-apa. Udah tahu itu mah udah tahu. Di dalam surah Al-Azab, ya, surah Al-Azab ayatnya yang ke-37. Muhammad tuh nikahin Zainab tanpa wali, tanpa saksi, tanpa mahar. Wait, di bawah dia. Maka tak kala Zaid. Mana websitenya? Apaan Di tafsir situ. Ibnu Katsir lu buka Tafsir. aja. Tafsir. Gimana sih website? Terus aja terus. Iya nih udah gue buka terus. Al-watar artinya keperluan dan hajat. Jadi setelah selesai dari keperluan dengan Zaid, lalu ia menceraikannya dan kami kawinkan kamu dengan Zainab.
Dan yang mengawinkan Nabi Muhammad dengan Zainab adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar kau. Adalah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sabar, Rizal, sabar. Jangan panik, sabar. Ya, berarti ada nggak yang menikahkan? Ada nggak? Sabar, Ada nggak yang Rizal. Ini gua masih menikahkan? baca nih di sini. Ada nggak yang Adalah menikahkan? astaga. Iya, sabar ada kau, berarti kan Rizal. yang menikahkan. Astagfirullahaladzim. Sabar, Atau sabar, ini sabar. gimana? Sabar, sabar, Pakai sabar, sabar, timer sabar. tadi. Udah terusin ya, terus. Nah, di sini dikatakan Iya. dengan kata lain, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi dan memerintahkan beliau mengawini Zainab tanpa wali, tanpa akad, tanpa mahar, dan tanpa saksi manusia. Apakah ini berzina? Siapa yang menikahkan? Siapa yang menikahkan? Jadi gini, saya dulu sebentar ya. Saya dulu sebentar, nanti dilanjut sama Ustadz Hatta ya. Pakai data, silakan. Gimana gedenya? Sebentar. Jadi gedean dulu. Oke. Ini dari tafsir Ibnu Katsir online kan gitu. Ya. Nah, ini harus dibaca jelas gitu. Dari Al-Watar tadi ya. Artinya keperluan dan hajat. Ya, ini setelah Zaid selesai dari keperluannya dengan Zainab, lalu ia menceraikannya. Maka kami kawinkan kamu dengan Zainab. Dan yang mengawinkan Nabi SAW dengan Zainab adalah Allah. Secara langsung, dengan kata lain, Allah menurunkan wahyu kepada nabinya dan memerintahkan kepadanya agar mengawini Zainab tanpa wali, tanpa akad, dan tanpa mahar, dan tanpa saksi manusia, melainkan semuanya ditangani oleh siapa? Allah. Allah. Jadi tidak ada zina di sini. Oke, syarat saksi apa? Kok wali syarat apa saksi? dalam Islam. Syarat saksi sih. Ini sudah Allah yang handle semua. Coba. Coba, Saksi apa? coba. Ini udah Allah yang handle semua. Syarat saksi apa? Allah yang handle semua. Manusia. Lo Yesus aja cuma saksi Bapak doang, sah-sah aja. Coba. Syarat saksi apa? Ayo, Tampilkan Ya, gua More. bilang kalau berani. ayo. Itu sudah Allah semua yang ditangani. Melainkan semuanya ditangani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah ini selesai. Apa? Nah, sekarang saya cuma minta satu. Sama sekarang pertanyaanmu sudah jawab. Saya udah dijawab. Lo sebentar, tadi kamu nanya satu, saya jawab satu. Sekarang gantian saya nanya dong. Sekarang saya nanya nih sama Bro Bevan nih. Sama Bevan. Ayo lo. Apakah itu Satu-satu. Kan? Yang pertama Bevan, diam dulu dong. Mulutmu kayak perempuan. Sabar, dikandangin dulu. Burung merpatinya kandangin dulu. Sabar ya, burung merpatinya kandangin dulu. Aduh, kabur sendiri ya teman-teman, kabur sendiri ya. Kabur sendiri. Ya, More. Iya. Mungkin dikira dia kita baru dapat pertanyaan itu sekarang, More. Mungkin begitu. Ya, mungkin dia apologet baru, More. Ya, maksa jawabannya itu harus diikuti kemauan dia. Padahal dia nggak tahu bahasa Al-Quran itu nggak tahu. Nggak dikira dia kita baru kali ditanya kayak gitu. Maksa, itu namanya maksa. Wih, pelanggaran. Jadi gini, izin ya Ustadz, nanti ditambahkan, Ustadz sekalian nambahin ya Ustadz. Ya. Jadi dalam keterangannya nanti Imam Bukhari rahimahullah telah meriwayatkan melalui sahabat Anas radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa sesungguhnya Zainab binti Jahsy radhiyallahu anhu merasa berbangga diri atas istri-istri Nabi SAW yang lainnya dengan mengatakan kepada mereka, kalian dinikahkan oleh keluarga kalian, sedangkan aku dinikahkan oleh Allah dari atas langit ketujuh. Itu sebuah kelebihan. Dalam tafsir surat An-Nur telah kami sebutkan suatu riwayat dari Muhammad ibnu Abdullah ibnu Jahsy yang telah menceritakan bahwa Zainab dan Aisyah saling berbangga diri. Zainab mengatakan, akulah wanita yang dikawinkan melalui wahyu yang diturunkan dari langit. Jadi sedangkan Rasulullah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa akulah istri yang pembersihan namanya diturunkan dari langit. Akhirnya Zainab mengakui keunggulan Siti Aisyah. Jadi ini tuh suatu kelebihan. Gitu loh. Bukan
Nauzubillah, Rasulullah itu melakukan zina nggak ada sama sekali. Diksi itu apa ya? Diksi yang seperti itu nggak ada sama sekali. Ini adalah sebuah interpolasi atau penambahan kata-kata yang disematkan oleh teman-teman Kristen gitu. Jadi kalau kalian itu susah menelaah, kalau baca itu jangan dipotong, dilanjutkan gitu. Nanti ada bab khususiyah juga itu mengenai syariat-syariat apa aja yang memang khusus buat Rasulullah SAW gitu. Contohnya seperti diingatkan lagi Ustadz, saya khawatir salah. Salat tahajud bagi Rasulullah itu menjadi kewajiban Ustadz ya, sedangkan bagi umat itu menjadikan sunnah gitu Ustadz ya. Iya. Iya. Korban Nah, juga wajib. Korban wajib tiap tahun. Korban wajib. Tiap tahun itu Nabi Muhammad itu Nabi. Nabi Muhammad gak boleh menerima zakat, ya. Ya. Umatnya boleh. Umatnya boleh. Gitu. Siapa ini lagi raja? Silakan. Gak apa-apa, saya naikkan Bro Evan kalau mau. Biar. Siapa yang mau naik? Hah? Nyimak dulu. Biar biar kurungkan, gak apa-apa, yuk. Gak apa-apa, ayo. Dan sudah Ada yang mau naik, silakan naik. Ada nanti saya mau tanyakan itu, saya mau kalau ada naik. Saya suruh bawa kitab daripada Yesus langsung, satu kitab seperti Al-Quran. Firman dari Yesus, satu kitab saja. Yang jangan ada Lukas, Markus dalamnya, jangan. Saya suruh tunjukkan nanti. Oh, jangan katanya, jangan. Gak mutu katanya Bro Evan. Jangan katanya. Saya minta firman Yesus untuk apa? Untuk orang Kristen yang difirmankan dalam kitabnya itu kan. Kalau memang betul-betul ajaran Yesus yang dipakainya. Terus terang kalau dinaikkan lagi kau malah kurungkan, tapi nggak apa-apa. Siapa ini yang mau naik? Ayo, perwakilan Kristen ayo. Ayo naiklah, naik. Orang ini nih. Tata teman dari Zoom nih kesini-sini nih. Karo Kristen Muslim. Anak buahnya dari Zoom ini, muridnya Ustaz Tata nih. Dia nggak pernah makan daging dia. Nah. Muslim pengikut risalah Isa. Muslim. Anak buahnya Ustaz Tata ini. Muslim pengikut risalah Isa dan penegak Al-Isra 44. Penegak Al-Isra 44 dan teliti dengan Al-Maidah 87 mengenai tidak Mengenai Yohanes 30, 5:30. Yohanes 30 apa itu? Ayo, silakan Ustaz Tata. Saya tahu Yohanes Al-Maidah 5. 87 tentang tidak berlebihan. Karena Oh, kami iya. berusaha menegakkan Al-Isra 44. Karena segala sesuatu itu bertasbih kepada yang ilahi. Karel masih makan daging nggak? Karel Tidak. nggak makan daging sama sekali. Ya, makanya saya katakan Al-Isra 44. Kami penegak Al-Isra 44 dan hati-hati Enggak. dengan Al-Maidah 87. Bentar, berarti makan sayur doang ya? Sama sekali nggak makan daging gitu. Ya. Jadi milih Ya, cuma karena alasan etis, bukan karena alasan ideologis ya. Karena alasan etis. vegan kan gitu ya? Vegan ya? Ya. Tanggapannya Nah, mengenai moto. ya mengenai tanggapan mengenai Roma 14 nomor 2 nanti gimana? Roma 14 ayat 2 itu yang kalau imannya Coba dibacain deh. lemah jangan tidak usah. Enggak, Makanlah coba sayuran bacain dulu. Kalau iman lemah ya. Bukan, coba bacain dulu Roma 14 nomor 2. Yap. Terus saya buka deh, saya yang buka deh. Ya seputaran itu saya pikir iman lemah sebentar. atau apa? Iya, iman lemah, Atau tapi apa? bukan itu. Jadi gini, Jangan menyerupai dunia. bukan. Bukan tentang kelemahan iman. Bentar ya. Nih, Kalau makan ini sayur kan iman. menurut Paulus ya, menurut tulisannya. Paulus ya. Kalau iya menurut Paulus, kalau kamu vegetarian, kamu nggak boleh vegetarian.
Kenapa? Dalam Roma 14 nomor 2. Jadi apa? Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran. Hanya makan apa? Sayur-sayuran saja. Jadi orang yang lemah iman, Makan sayuran saja. Iya, orang yang lemah iman itu hanya makan sayuran aja. Ya. Berarti iman kamu lemah ya? Katakanlah saya lemah iman juga karena kan saya tidak, yang saya berdoa, kalau saya berdoa gunung pindah, tidak ada gunung yang pindah kan kalau saya berdoa. Oh, berarti nggak ada berdoa, nggak ada keyakinan sebiji sawi ya? Bahkan gunung bisa pindah. Iya, berarti kamu nggak ada iman sebiji sawi ya? Nggak Iman ada saya ya? tidak sebesar, lebih kecil dari biji sesawi. Aduh. Berarti iman saya lebih kecil dari biji sesawi. Tapi harus dilihat juga di Roma 14 ayat 21. Apa di sana? Roma 14 ayat 21. Iya, apa dikatakan di sana? Biskuit Roma. Roma 14 ayat 21. Ya, saya juga tidak makan biskuit Roma karena biskuit Roma mengandung susu dan lain-lain. Oh, nabati enggak ya? Roma 14 ayat 17, Roma 14 ayat 21 itu garis besarnya, kalau makan lebih baik tidak makan daging dan tidak minum arak kalau itu bisa mengganggu iman sesama. Ini Roma Garis 14 besarnya itu. 14 nomor Maaf, saya tidak bisa sekali. Roma 14 nomor 21 Keral. Gimana? Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu Ya, benar kan? yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Bukan. Batu sandungan, benar. Bukan berarti gini loh ganteng. Bukan berarti nggak boleh makan daging atau pelarangan makan daging atau minum anggur, nggak gitu. Kalau menurut Saulus, pokoknya kita nggak boleh memakan sesuatu boleh, tapi kalau sudah yang nggak jadi boleh dimakan, itu batu kan sandungan. juga, kan? Itu loh. Terus gini, Kalau menyakiti yang dimakan kan kasihan juga kan yang dimakan. Kita berarti mengurangi durasi mereka yang bertasbih. Berarti kita bukan di kita gitu. Gini di Islam itu manusia itu dikasih kelengkapan. Jadi gini, kalau kamu sih ya ujung-ujungnya nyalain Yesus ya. Jadi jatuhnya gini, Carol. Jangan nyanyi dulu, Carol, bentar. Jadi gini, Carol. Coba kamu ke depan kaca, kamu ngaca, terus kamu senyum, lihat ada gigi taring di sana. Tuhan itu melengkapi kita. Itu ada gigi yang memang fungsinya untuk memakan sayur-sayuran, dan juga ada gigi yang fungsi memang Tuhan lengkapi kita tuh untuk makan yang bersifat protein hewani. Kan begitu. Jadi Tuhan itu memang memperbolehkan kita. Loh, buktinya apa? Buktinya Tuhan itu melengkapkan kita itu dengan ya udah gigi taring, selesai gitu loh. Terus kalau memangnya sayur-sayuran itu baik buat kita, kenapa Tuhan itu nggak nyiptain semua tuh gigi geraham semua gitu? Kayak sapi tuh nggak punya gigi taring kan, nggak punya. Karena dia memang Tuhan ciptakan khusus buat makan yang ya, rumput-rumputan gitu. Ya untuk makan yang sayur-sayuran, bukan menciptakan sapi itu untuk jadi karnivora. Enggak, dia khususnya buat herbivora. Nah, manusia itu omnivora. Artinya kedua-duanya itu diperbolehkan. Buktinya dia juga dilengkapi dengan gigi taring, ada gigi gerahamnya juga. Berarti Tuhan inginkan ada kebaikan dalam manusia untuk bisa makan itu gitu loh. Nah, kalau kamu sendiri kenapa menyangkali apa yang Tuhan telah berikan kepada kamu? Kenapa, Carol? Kalau gigi taring itu kan kuda juga kan ada yang gigi taringnya mirip manusia, tapi kuda juga tidak makan daging. Nah, gigi taring manusia itu bisa dipakai untuk untuk yang alut-alut, misalnya jamur. Ada sayuran yang alut juga, biji-bijian juga alut, bahkan garing atau keras sampai. Ya fungsinya itu pemaknaan gigi taring bagi manusia ya itu tadi bagi saya. Atau bagi kami kan? Ya, bukan hanya saya. Bagi kami, bukan hanya bagi saya. Bagi kamu, nggak semua bagi itu kayak gitu. Bukan hanya saya, iya bagi kamu dalam arti kalian. Saya termasuk. Loh, terus apa? Aldo. Terus apa fungsinya? Aldo itu.
Ya. Fungsinya gigi taring itu apa? Fungsinya gigi taring yang alot-alot tadi kan saya katakan. Sayuran yang alot, macam apa? Macam wortel, jamur-jamuran itu ada jamur yang alot. Itu fungsinya. Terus Ya kan? apa Kami kan yang protein hewani? sama Protein hewani dapatnya kamu dari protein mana? hewani. Dapatnya dari mana? Ya, protein kan menurut ahli nutrisi protein cukup protein apa saja, tidak perlu dari hewani, yang nabati Iya. juga sudah cukup. Ini ahli Kan nutrisi yang berbicara ya. Iya. Saya katakan ini ahli nutrisi Profesor Sucianto Seng. Iya, saya, Bukan saya para dokter anggap yang- saya mengiyakan, anggap Bukan saya para dokter mengiyakan. yang masih Tuhan mereka lidah dan perut. Gini. Ya, sabar ya, Carol. Protein itu manusia butuh protein hewani nggak? Nah, menurut siapa? Menurut ahli nutrisi tidak perlu begitu. Saya berbicara menurut kata-kata ahli nutrisi, bukan para dokter atau ahli nutrisi yang masih Tuhan mereka lidah dan perut mereka. Sehingga menggunakan ilmu mereka untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Sebentar ya, ntar saya cari. Loh, terus kamu bisa dapat asam aminonya dapat dari mana? Asam amino semuanya bisa dari nabati. Itu sesuai kata-kata seperti saya katakan tadi dari ahli nutrisi. Jadi ahli nutrisi seperti Sucianto Seng dan lain-lain, bahkan dokter-dokter yang mengutamakan preventif bukan pengobatan, lebih ke preventif, ke pencegahan penyakit, yang mereka sejalan dengan ahli nutrisi seperti Dr. Sucianto Seng MKM. Nah, jadi semua yang dibutuhkan tubuh, asam amino, vitamin, ya dan sebagainya, protein, zat besi, semuanya bisa diperoleh dari nabati. Oke. Nah, ini kita bicara juga kalau masalah ahli gizi, oke kan? Nah, ini mau main-main dulu sama si Carol bentar. Jadi, nah ini dari ahli gizinya dan juga guru besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia UI ya, Profesor Dr. Gigi Sandra Fikawati mengatakan bahwa manusia membutuhkan protein yang terdiri dari asam amino sebagai zat pembangun tubuh. Dikatakan lebih lanjut, tubuh manusia membutuhkan sebanyak 20 jenis asam amino dan 9 diantaranya adalah asam amino esensial yang harus didapatkan dari makanan. Protein hewani memiliki kandungan asam amino esensial yang lebih lengkap dibanding protein hewani. Katanya dalam diskusi bertema penuhi asupan protein hewani, sambut generasi bebas stunting yang digelar Jakfas secara virtual dipantau dari Yogyakarta. Oleh karena itu, kata dia, dalam pencegahan stunting atau kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek di usianya itu, asupan protein hewani tidak hanya dibutuhkan oleh anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Lebih jauh lagi, asupan protein hewani harus dicukupi sejak awal di 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak ibu hamil hingga anak berusia 2 tahun. Kenapa? Periode tersebut merupakan periode emas pertumbuhan dan perkembangan anak. Tega loh sama anak begitu. Ya baik, terima kasih untuk data-data tampilan data seperti itu. Nanti saya lihat lagi. Ini kan saya tahu ini di YouTube kan, maka saya akan Enggak di antaranews.com itu. Itu dari dokter siapa ini? Sebentar. Bukan, saya Pemaparan- tahu ini kan live YouTube juga, jadi Profesor Dokter Ya, karena Dr. saya tahu Gigi live Sandra YouTube. Fikawati itu. ya. Jadi Jadi karena saya tahu diskusi kita sedang di live kan di YouTube, maka rekamannya akan saya simak lagi. Terima ya. kasih. Gitu Naikkan Kristen, Saya mau
dengan Nih mereka. bubukin Oten tuh Oten samping kamu tuh bubukin. Ya, mana mereka yang melanggar Filipi 3 ayat 19 mentuhankan lidah dan perut. Nah itu tuh omelin tuh laudatosi. Aduh susah banget ngomongnya. Laudato Si. Nah, Ya, penulisnya sudah meninggal sekarang. Mau menunggu konklav dulu. Masih mau menunggu konklav. Mas Karena apa penulis Laudato bahas Si sudah meninggal. bahas laudatosi tuh sama Oten paham nggak dia laudatosi itu? Mana paham? Mungkin bahkan orang Katolik sendiri belum paham dengan Laudato Si. Padahal penulisnya sudah meninggal. Amalin dong. Nih siapa nih? Jeff Colby. Yakobi. Wah, Jeff Yakobus. Colby. Bukan. James Yakobus. James. Kerja bang. Wah, kerja dia. Mana tadi ya, Tahta Channel atau apa tadi? Tadi dia ngaku ortodok tuh. Oh Katolik dia tuh katanya tuh. Enggak, dia kayaknya Kristen itu. Debat lintas agama, Tahta Channel. Oh ya, good lah. Coba Carol kasih himbauan kepada Kristen-Kristen di bawah. Baik, terima kasih. Jadi siapapun kalian yang di bawah maupun yang ada menyimak YouTube dan lain-lain, dengarkanlah seruan Laudato Si, ensiklik Laudato Si yang penulisnya baru saja meninggal dan akan dimakamkan tanggal 26 April nanti. Dan selanjutnya akan konklav. Ya, jadi penulisnya sendiri sudah meninggal, tetapi sayangnya artikel 92 di Laudato Si belum diperhitungkan. Bunyinya setiap bentuk kekejaman terhadap makhluk apapun bertentangan dengan martabat manusia. Mungkin dari artikel 292 ini mungkin juga sebenarnya penulis dalam hal ini Sri Paus Fransiskus mendapatkan ide dari Presiden LDS David Omeki yang menyatakan Latter-day Saint a true Latter-day Saint is kind to animals because everything is from Bapak Surgawi. Ya, jadi maka dari itu Aku coba mau nanya dulu, boleh nggak? Tanya aja. Monggo, silakan. Siapa nanya ke siapa? Bang Kriasmoto tahu perhitungan tahun Hijriah? Ngerti tahun Hijriah? Itu Sama sama Carol aja dulu. Sama Carol. Carol loh, urusin Carol dulu tuh. Amanin Carol dulu, Jeff. Jeff, pangeran Bang ini ya. Kero agama apa Bang Kero? Saya agama Katolik Roma dan pemerhati menjalankan ensiklik Laudato Si, perhatian terhadap pemeliharaan rumah kita bersama. Itulah maksudnya planet bumi. Maka dari itu menurut saya ya, boleh dong saya klaim diri saya itu penegak Al-Isra 44 gitu. Jangan bawa Quran gua, udah pakai kitab kamu aja, nggak boleh. RT 6 aja. Enggak. Kenapa kalau saya pakai Al-Isra 44? Kenapa? Enggak. Apa nggak boleh? Kenapa nggak boleh pakai Al-Isra 44? Enggak. Kamu nggak mengimani itu, Carol. Saya mau. Jangan campur-campur, nggak boleh. Saya mengimani Al-Isra 44. Kamu kalau ngimani semuanya, jangan ngimani satu-satu. Iya, saya mau bertanya, kenapa Salisu Salasa kenapa diterjemahkan satu di antara tiga? Satu dari yang tiga. Padahal terjemahan aslinya apa? Kafirlah mereka yang berkata bahwa Allah itu salah satu. Tiga dari yang tiga. Allah itu adalah ketiga dari Tiga dari yang tiga. Tahu saya. Nah, Tahu. ketiga dari yang tiga. Itu parafrase. Kenapa diterjemahkan? Tetap aja hitungannya kalau ditanya, Tuhan kamu tiga apa satu?
Beda isinya, esensinya tidak dari yang tiga. Iya. Beda. Jadi dari- menurut kamu Tuhan itu gini, Carol. Aku dulu Bang Carol. Iya, Carol. dulu aja, saya Carol. Al-Isra 44. Saya mengimani Al-Isra Oke. 44 dan saya menjalankannya. Titik. Carol, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Penting Al-Isra 44 dan Al-Maidah 87. Siapa yang mau larang saya Iya, menyinggung lakot itu? kafar ladzina qalu innallaha wa salisu salasa kan gitu. Nah, sekarang Ya, salisu salasa. Mengapa iya, salisu salasa diterjemahkan? iya, tiga salah dari yang satu tiga. Kamu menganggapnya tiga yang itu diterjemahan Inggris, diterjemahkan Inggris itu santai. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu tiga apa satu? Carol. Darah Yesus memberkati. Sekarang si Carol kenapa kayak gini ya, Komoto? Biasa Pak Yans, biasa. Iya. Kebanyakan makan sayuran lemah iman dia. Guru Kudus. Yuk, coba kita belajar ilmu yuk, ilmu pengetahuan. Boleh nggak? Apa yang mau disampaikan? Iya, coba. Kalian percaya nggak sih kalender Hijriah kalian itu? Iya percaya, kenapa Bang? Kenapa coba? Bang Krios Moto berapa dalam kalender Hijriah berapa hari satu tahun? Tetap 12 bulan kan ada variasi tuh, kalau nggak salah itu bisa 350-an hari lah. Nah, 354 ya, 355 hari lah. Nah, sementara kan, bentar. Ke Grogeria, siapa itu Grogeria? Ayo. Hahaha. Oh, Carol. Katanya mau belajar, ayo belajar yuk. Ah, coba. Iya, sorry. Gue tadi ada kerjaan. buka datanya ya. Oke. Iya, gampang di mana-mana juga ada datanya itu. Iya, Coba, datanya kan yang kalau otentik perhitungan hari berdasarkan sains, Bang Krios tahu? Iya, kenapa? Ya, kalau berdasarkan sains kan satu tahun itu 365 hari. Terus? Kalau Hijriah 355 Sains itu hari. dia Samsia apa Komariah? Apa? Samsia apa Komariah? Bukan lu? Sama aja. Oh, kok sama aja? Beda dong. Kok beda? Gimana sih? Bedanya apa? Kalau sains itu berdasarkan Samsia apa Komariah? Kamu kan udah bahas Hijriah nih, berarti harusnya menguasai dong, tahu dong istilah-istilah tersebut. Sains itu Samsia apa Komariah? Itu kan masuk ke ranah Apa? Arab, Bang. Lah itu Hijriah emang bukan Arab, Spanyol, emang bahasa Spanyol. Ya, tapi kan orang tahu kalau Hijriah itu semua orang udah tahu itu kalender kalian. Kalender Islam. Kalender Islam Enggak. atau kalender Arab? Gua nanya. Yo. Ya, coba. Jangan double Kenapa? itu, Kan double coba standar kalau itu. kalau kalian pernah sekolah kan SD, SMP. Iya. Sains itu kan mengatakan ilmuwan satu tahun itu 365 hari. 365. Kalau Hijriah 355 itu gimana? Ya karena yang satu pakai Samsia, yang satu pakai Komariah. Terus yang perbedaan juga di bulan Kabisat nanti. Gitu. Ya tapi kan tetap esensinya beda 10 hari kan? Ya beda, tetap beda. Tetap beda. Ya Tetap maksudnya beda, gini Jeff. loh.
Maksudku gini Bang Kirios, maksudku gini, apakah teologi kalian itu Oh, teologi. sebenarnya bisa sesuai nggak sih sama kenyataan atau secara logika atau secara ajaran yang bisa berlaku atau dipakai? Karena kan secara sains kan 1 tahun itu 365 hari, sementara kan kalender kalian itu 355 hari gitu. Loh, Julian Sebenarnya berlaku berapa? nggak sih? Julian berlaku nggak Julian? Ayo. Iya Julian berlaku lah, tapi kan itu kan Loh, kalau Julian berlaku Karena kamu kan Januari loh. Kamu Januari loh Natalnya. Kayak orang ortodoks loh. enggak, maksudku kalender Julian ada, tapi kan nggak dipakai lagi. Iya. Loh, ada orang sebagian teologis pakai loh. Siapa pakai negara mana? Itu ortodoks. Gimana? Pendeta Franz kemarin. Tanya, Julian dari itu. Papua itu. Julian dia itu. Iya kan. Natalnya itu bulan apa? Coba- Natalnya apa? Natalnya bulan apa? Kalau yang mana? Julian? Iya. Januari. Nah, terus kamu Gregorian? Desember. Nah, kenapa bisa berbeda? Ya perhitungan dari lahirnya Isa aja. Enggak, perhitungan dari lahirnya Yesus aja itu. Kenapa? Tapi kan esensinya kan kalender Julian sama 365 hari. Itu baru tahun 1580 sekian tuh, abad ke-16 itu. Itu kalau nggak salah Paus Gregorius yang ke-12 apa 13 itu, Mana sih? Iya, tetapi kan sama-sama esensinya 1 tahun 365 hari. Esensinya. Tapi Julian. ya tapi kan gini loh, Bang, kita kan berbicara sains atau kenyataan. Secara pengetahuan ilmuwan mengemukakan 1 tahun itu harusnya 365 hari. Sekarang gini, saya tanya, penanggalan dasar gerejawi itu Julian apa Gregorian? Gereja ya Gregorian, orang Natal aja. Ngaco, dapat dari mana kamu? Iya, makanya lu Kan belajar coba Natal internasional tanggal berapa Bang Kirios? 25 Desember kan, sama kan serempak. Enggak lah, gimana? Terus Kalau masih saya tanya, yang gini, yang digunakan sama gereja itu Julian apa Gregorian? Gregorian, Bang. Coba aku tanya. Kristen Arab. Sebentar, saya cari datanya dulu ya. Tunggu. Saya cari datanya dulu ya. Tunggu ya. Tunggu. Ya, kita ngomong kalau ada datanya enak. Sebentar. Halo, selamat sore. Sore Martin. Nah, ini data nih. Ada ortodoks yang old calendar, mereka tetap bertahan pada Julian. Nah, Ortodoks yang old calendar. Tunggu ya bentar. Mereka tidak menggunakan Gregorian. Ini dari katolikana.com ini.com. Sebentar, saya pakai kabel, saya ini sambil ngecas. Ini pakai .com kelihatan nggak ya? Kelihatan kan ya? Nah, di sini dikatakan 7 Januari hari Natal bagi gereja Ortodoks, ya kan? Nah, perbedaan Natal ini, kelihatannya. Perbedaan Natal ini sebenarnya sudah terjadi sejak abad pertengahan. Tepatnya perbedaan ini mengemuka sejak Paus Gregorius. Nah, kan benar, Paus Gregorius 13 memperkenalkan kalender Gregorian pada tahun 1582. Tuh, abad ke-16 benar. 1580 sekian, untuk menggantikan sistem penanggalan Masehi ala kalender Julian. Gereja Ortodoks ya, yang memiliki pengaruh kuat di kawasan Eropa Timur memilih untuk tetap menggunakan sistem kalender Julian. Mereka sebenarnya masih merayakan Natal pada tanggal 25 Desember, tetapi berdasarkan perhitungan kalender Julian, seiring berjalannya waktu, negara-negara Eropa Timur secara resmi telah mengadopsi kalender Gregorian untuk urusan administrasi sipil. Namun demikian, kalender Julian tetap dipertahankan sebagai dasar penanggalan gerejawi. Selamat datang di kekagetan.
Bang, nggak masalah, nggak masalah. Iya, penting tadi kan kata kita- enggak, kamu ralat dulu kata-kata kamu. Jangan dibilang tadi pakai Gregorian dong. dengar. Secara ilmuwan, secara kenyataan. Tadi kamu bawa teologis, tadi kamu bawa teologis. Satu tahun itu 365 hari, Bang. Mau kalender Julian, mau Gregorian itu sama, 365 hari. Nah, kalau Hijriah kenapa cuma 354 hari? Itu kan nggak berarti di luar sains, di luar batunya mitos gitu loh. Ah, mitos dari mana? Ada yang perhitungannya pakai Komaria kok. Iya, Ini Bang. ilmuwan mengatakan satu tahun itu 365 hari. Iya, terus Julian sama Gregorian datanya di mana? Kalau itu tepat gitu. Julian. Tapi kan sama-sama loh, Bang. Esensinya Julian 365 gitu. Iya, Di mana? banyak sekali. Aku nggak bisa open cam. Coba ada yang bisa bantu open cam nggak? Tapi masalah poinnya apa yang dipermasalahkan Bang Pangeran? Nggak tahu tuh Pangeran. Gini, kalau kalender Hijriah ini termasukku kayak gini. Kalian kan pakai agama kalian kan menggunakan kalender Hijriah. Itu agama kalian, maksudku gini, ajaran kalian itu bisa nggak sih berlaku sesuai dengan data, logika, pengetahuan, kepake nggak? Sementara kan secara ilmuwan, data, realita, kalau Hijriah kan 355 hari, kalau Julian Gregorian itu 365 hari. Maksudku ajaran kalian itu kepake nggak sampai kapanpun gitu maksudku. Gini, dalam gini. Di dalam agama Samawi ya, itu menggunakan perhitungan bulan gitu. Sebagai contoh apa? Syabatnya orang Yahud itu namanya doang Syabat loh. Namanya doang Syabat. Tetapi dimulai dari kapan? Dimulai dari kapan, Jeff? Ya, karena hari mereka itu hari kerja pertamanya hari apa? Bukan. Syabat itu dimulai pada hari apa? Hari Minggu. Yahudi. Duh, dapat data dari mana sih? Maksudku, Syabat hari itu kerja pertama salah. Hari kerja pertama orang Yahudi itu hari Minggu, Sabatnya hari Sabtu. Ini ada orang dalam Kristen? bukan orang Yahudi, ada Saharit, ada Mincha, ada Ma'arif, gitu kan? Orang Yahudi itu memulai Syabat itu pada kapan? Memulai start dia, saya mau Sabat itu kapan? Sabtu. Salah. Ayo yang lain. Ya sejak zaman Musa. Maghrib Jumat, masa itu aja nggak tahu sih. Nah, Apanya pertanyaannya? Apa sih pertanyaanmu, Bang? namanya doang itu Syabat karena dia pakai apa? Sistem lunar namanya. Kalau di Islam itu bersifat apa? Komaria, gitu loh. Paham nggak? Ya, lalu terus hubungannya apa? Iya, apakah itu salah? Ya nggak salah, itu masuk ke tradisi. Gak ada hubungannya sama ilmu. Dia bukan tradisi. Kok tradisi memang perhitungannya kayak Sabat gitu. Nih. Enggak, kalau Sabat kan ya kalau Yahudi hari Sabtu, kalau Kristen hari Minggu. Tunggu, enggak gitu. Namanya doang Syabat. Menurut kalian itu gini. Nih ya. Ini dari Khabat nih, dari Khabat. Aduh, gak kelihatan lagi ya. Khabat Lubavik namanya nanti. Jadi Syabat, kelihatan nggak ya? Nah, ini. Syabat is a day of the rest that lasts from sundown on Friday evening through nightfall on Saturday night, gitu. Jadi Sabat itu dimulai perhitungannya dia itu dimulai dari mulainya muncul bulan, artinya matahari sudah tenggelam. Berarti apa masuknya waktu apa? Ada Saharit, Mincha dengan Ma'arif. Maksudnya Bang, dia akan masuk dari mana itu, Bang? dari khabat.org. Kabat nggak tahu ya, Jeff ya? Kok kayaknya datanya dari data Islam. Paman.
Khabar itu dokumen Jewis. Jadi ini nih nggak mungkin apa ya, nggak mungkin sebentar ya. Enggak, Gitu. masalahnya Ada tuh khabar Nggak tahu, nggak diajarin kalender di sono. bentar. Masalahnya kalau kalender Julian Jeff. Gregorian itu Bentar, Jeff. berdasarkan dari 0000 Iya. jam 00 bukan setelah maghrib. Itu datanya dari mana itu? Bentar ya. Ini di khabar.org itu ada Jewish practice, learning and value gitu kan, community and family gitu kan. Ini tentang situs-situs ya tentang apa ya, tentang Yahudi gitu loh. Ini tentang keyahudian, mau nyari di sini nih. Tuh, quick guides gitu kan, Shabbat candles, Shabbat preparation, Shabbat basic, Shabbat rest gitu kan. Nah, ini apa ya tentang Shabbat ada di sini. Jadi yang mengatur juga berarti masuknya halakah, berarti yang mengatur tentang sistem kehidupan orang-orang Yahudi. Nah, tadi ada dalam Yahudi itu hari itu dibagi 3. Ada Saharit, Minha dengan Ma'arif. Kalau di Arabik nanti jadi Maghrib. Nah, jadinya ketika dia memulai hari yang baru itu dengan apa? Dengan munculnya bulan. Dia menggunakan sistem lunar. Dianggapnya Jumat itu ketika matahari tenggelam, bulan sudah muncul, itu sudah Sabtu. Jeff Colby bilang kan dimulai di pukul 00. Itu pernah kan saya bilang Paus Gregorian ke-13. Tadi kan saya udah bilang juga di awal kan itu baru ada abad ke-16 gitu loh. Nah, dari dulu orang itu ternyata itu menggunakan sistem lunar atau komaria. Dalam sistem Gregorian, jika disejajarkan dengan Gregorian itu nggak tepat jatuhnya nanti orang-orang Yahudi itu pada Syabat. Dalam tanda kutip, Syabatnya mereka selama ini berarti nggak kosher, nggak sah, gitu loh. Karena apa? Syabat dilakukan bukan hari Sabtu, gitu loh. Dimulai dari Jumat, gitu loh. Paham nggak? Iya. Iya, aku ngerti. Sekarang kan yang dari tadi kan yang aku bahas kan esensi dari berapa hari dalam 1 tahun. Nah, nggak ke sana, Bang. Ilmiah. Nggak ke sana, Jeff. Kalau urusan teologis dibenturkan gini, bukan. Itu dibentuk itu baru abad keberapa Gregorian? Baru abad keberapa? Tadi tahun berapa? 1580 sekian kan, abad ke-16. Itu baru ditetapkan abad ke-16. Orang-orang Yahudi itu Syabatnya itu udah lama. Udah dari abad keberapa tahu di atas abad ke-16 gitu loh. Berarti sistem ini dimodifikasi, disetujui itu baru belakangan ini gitu loh. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.